Adik-adik, kita lihat ramai sekali arus lalu lintas di jalan raya ini. Banyak kendaraan bermotor mengangkut penumpang dan barang yang hilir mudik. Selain kendaraan bermotor yang berbentuk mobil dan truk, ada pula motor, andong, dan beca. Di kampung-kampung masih banyak orang yang mempergunakan gerobak yang ditarik oleh kuda atau lembu. Angkutan jenis ini tidak menggunakan bahan bakar minyak atau gas. Kendaraan bermotor sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak dan sebagian lagi menggunakan bahan bakar gas. Kendaraan yang berbahan bakar minyak ada dua macam, yaitu menggunakan bensin dan solar. Kendaraan berbahan bakar solar mempunyai perbedaan dengan yang berbahan bakar bensin, yaitu pada sistem bahan bakar yang dipergunakan untuk menginjeksi bahan bakar. Coba perhatikan truk pengangkut pasir ini. Truk ini adalah kendaraan bermesin diesel yang menggunakan injektor sebagai alat yang digunakan untuk menginjeksi atau mengabutkan bahan bakar ke ruang bakar untuk memperoleh tenaga. Mari kita lihat pada bagian mesinnya. Ini adalah tempat kedudukan injektor. Injektor merupakan bagian penting dari sistem bahan bakar mesin diesel yang fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder dalam bentuk kabut yang halus. Proses penginjeksian tersebut disebut juga pengabutan bahan bakar ke dalam silinder. Mengapa bahan bakar tadi diinjeksikan dalam bentuk kabut? Karena bahan bakar yang sudah berbentuk kabut akan dapat terbakar secara sempurna sehingga daya motor dapat dicapai secara maksimal. Bagian-bagian dari injektor tentu telah kalian ketahui dari buku cetak. Namun untuk mengingat kembali, perhatikan bagian-bagian injektor berikut ini. Coba kalian perhatikan injektor dari kendaraan ini. Ini yang disebut dengan retaining nut. Gunanya sebagai baut pengikat saluran pengembali minyak. Dan ini yang disebut washer atau shim. Gunanya sebagai penyetel tekanan injeksi. Yang ini disebut pressure spring. Gunanya sebagai penekan jarum nozzle agar jarum nozzle dapat menutup lubang penyemprot bahan bakar serapat mungkin. Alat ini namanya pressure pin yang gunanya untuk menghubungkan atau meneruskan tekanan pegas ke jarum nozzle. Ini disebut distance piece yang berfungsi untuk membatasi pembukaan atau tinggi angkat jarum nozzle. Injection nozzle assembly merupakan bagian utama dari injektor. Baik buruknya nozzle akan mempengaruhi penginjeksian bahan bakar. Alat ini disebut nozzle holder, suatu alat yang gunanya untuk mengikat nozzle atau rumah nozzle. Nah, baiklah, kalian sudah mengingat kembali bagian-bagian dari injektor. Sekarang coba kalian perhatikan cara kerja injektor.
Inilah bentuk injektor secara keseluruhan. Bahan bakar yang ada pada pompa injeksi mempunyai tekanan sesuai spesifikasi pabrik, menyemprot menuju lubang input injektor. Di dalam lubang input injektor ini, bahan bakar diteruskan menuju ruang bakar. Karena tekanan bahan bakar yang cukup tinggi, maka jarum atau needle akan terangkat. Dengan terangkatnya needle atau jarum tadi, maka bahan bakar akan menyemprot melalui lubang yang ada pada ujung nozzle menuju ruang bakar. Karena perbedaan tekanan yang cukup besar antara pressure chamber dengan ruang bakar, mengakibatkan bahan bakar yang diinjeksikan tadi berubah menjadi kabut halus. Itu karena bahan bakar tadi bertabrakan dengan udara dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sejalan dengan berputarnya mesin, maka jarum nozzle akan bergerak turun naik atau bolak-balik di dalam nozzle body. Makin cepat mesin berputar, maka turun naiknya jarum akan makin cepat, sehingga bahan bakar yang disemprotkan akan makin banyak. Dengan demikian, tenaganya pun akan bertambah besar. Karena jarum nozzle bergerak turun naik dengan cepat secara terus-menerus selama pengoperasiannya, maka bidang gesek antara jarum nozzle dengan nozzle body harus dilumasi. Pelumasan tersebut dilakukan pada celah bidang gesek antara jarum nozzle dengan nozzle body yang sangat kecil. Pelumasan ini dilakukan dengan menggunakan bahan bakar yang ada pada nozzle tersebut, yang berasal dari pressure chamber mengalir menuju bidang gesek jarum nozzle. Peristiwa pengaliran bahan bakar tersebut menuju bidang gesek disebut back leakage. Sebelum injektor dipasang ke mesin, terlebih dahulu harus disetel untuk mengetahui apakah kondisi injektor sudah baik atau belum. Penyetelan injektor ini dilakukan di luar mesin sebelum dipasang dengan menggunakan suatu alat yang disebut injektor tester. Penyetelan tekanan injeksi ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pengabutan yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Tekanan injeksi akan dapat mempengaruhi kehalusan pengabutan, timing injeksi. Urutan penyetelan adalah